Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberinya rahmat kesehatan sehingga dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, yaitu untuk hadir ke rumah ibu ahli bait dalam rangka kegiatan rutin mingguan kita. Kedua kalinya salat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim yang kami hormati, di sini kami sedikit menyampaikan materi yaitu tentang 5 manfaat ta'awuz dan doa perlindungan dari setan yang terkutuk. Ta'awuz atau isti'azah adalah doa atau kalimat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari gangguan setan tersebut kita bisa lupa dengan kebaikan. Ketika hendak membaca Al-Quran atau berzikir, kita tentu melafazkan ta'awuz seharusnya, karena ta'awuz itu kita meminta kepada Allah supaya terlindung dari godaan setan. Apa kalimat ta'awuz tersebut ibu-ibu? Yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi ta'awuz itu penting kita baca sebelum kita membaca ayat suci Al-Quran ataupun kita memulai berzikir, dan juga bisa juga kita lafazkan ketika kita melaksanakan tugas-tugas, mungkin pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari, karena itu adalah kalimat mengusir setan. Maka dari itu mungkin ibu-ibu selama ini sudah mengamalkan ta'awuz tersebut, tetapi kami di sini hanya selalu mengingatkan. Ta'awuz bukan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi perintah membaca ta'awuz ini adalah ada dalam Al-Qur'an dengan kalimat yaitu faiza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, yang artinya apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, karena ada dalam Al-Quran, makanya itu termasuk perintah. Ada 5 manfaat dan keutamaan membaca ta'awuz. Yang pertama yaitu setan akan kabur ketika dibacakan ta'awuz tersebut, akan mendapatkan perlindungan Allah dari gangguan setan dan kutukan. Ketika harus meyakini Allah maha mampu dan setan itu lemah. Jadi kalau kita manusia ini lemah, tentulah kita akan meminta kepada Allah supaya kita mampu mengusir setan tersebut, karena Allah itu adalah maha mampu. Jadi ketika kita meminta kepada Allah untuk berlindung dari setan tersebut, maka setan itu akan menjadi lemah. Yang kedua yaitu membuat lisan kita semakin suci. Jadi perkataan ta'awuz itu bukanlah perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, tetapi sekiranya kita selalu melafazkan ta'awuz tersebut, maka lisan kita itu bisa semakin suci, yaitu semakin bersih perkataan kita ibu-ibu. Ta'awuz menjadi alat yang dapat menyucikan lisan seseorang. Dengan sering membaca ta'awuz, maka lisan pun terjaga dari hal-hal yang mungkar. Jadi seandainya kita ibu-ibu di sini selalu mengamalkan dan membaca ta'awuz sebelum mengerjakan zikir ataupun membaca Al-Quran, maka terjagalah lisan-lisan kita tersebut. Yang ketiga yaitu dekat dengan para malaikat. Kalau kita sudah dekat dengan malaikat, Bu, bukan malaikat maut ya Bu ya. Kalau malaikat maut kita takut juga dekat, karena kita belum ikhlas untuk mati. Dekat dengan para malaikat tersebut, ketika seseorang membaca ta'awuz, maka setan dan belantaranya akan lari dan para malaikat akan mendekat kepada kita.
Jadi sekiranya kita membaca ta'awuz, maka malaikat yang mendekat kepada kita, setan itu akan lari dari kita. Itu yang ketiga manfaatnya. Dan yang keempat, menunjukkan seseorang dengan Al-Quran. Karena membaca ta'awuz itu pastilah kita akan membaca Al-Quran. Kalau ibu-ibu selalu membaca Al-Quran, makanya kami ingatkan jangan lupa melafazkan ta'awuz tersebut. Karena ta'awuz itu bisa mengusir setan ketika kita beramal. Membaca Al-Quran itu Bu, banyak tantangannya Bu. Apalagi kalau kita tidak membiasakan. Malas itu bukan karena kita tak mau sebenarnya, tapi setan yang membisikkan. Jadi ada saja kesibukan kita. Mungkin mau membaca Al-Quran, ada lagi kerja yang belum tuntas. Mau membaca Al-Quran, takut terlambat dengan janji yang sudah kita janjikan. Mungkin kita membaca Al-Quran, ada pula nanti urusan lain yang mau dikerjakan. Jadi setan itu melalui orang bisa juga dia menggoda kita, melalui suami, anak bisa dia menggoda kita. Tapi kita tidak mengetahui apakah itu godaan setan. Jadi sebaiknya ketika kita membaca Al-Quran, ada yang mengganggu mungkin dalam membacanya, ya mohonlah kita berta'awuz lagi supaya setan itu tidak mengganggu lagi. Karena godaan membaca Al-Quran itu paling banyak ibu-ibu. Yang jelasnya malas ya kan Bu ya. Mengamalkannya apalagi bisa kita bilang tak sempat, karena membaca Al-Quran itu mungkin besar pahalanya, tapi bisa kita tak sempat. Kenapa begitu? Mungkin termasuk godaan setan. Jadi makanya sebelum kita membaca Al-Quran, kita diwajibkanlah membaca ta'awuz tersebut, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima yaitu setan paling marah jika seseorang dekat dengan hal yang baik. Kan Bu, kalau kita sering berbuat baik, setan itu akan selalu dengan kita. Tetapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang buruk, mungkin kita senang aja karena itu buruk. Setan pun ketawa menengok kita karena perbuatan kita itu sama dengan dia. Jadi setan itu paling marah jika seseorang dekat dengan hal-hal yang baik. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin tinggi pula godaan setan kepadanya. Jadi jangan disangka ibu-ibu orang itu udah taat kepada Allah, belum tentu taatnya itu tidak digoda setan. Pasti lebih besar godaan setan kepadanya dibanding kita ini yang masih kurang amalannya. Dan juga setan akan semakin soleha seseorang itu, kemungkinan tergelincir lebih besar. Jadi kita ibu-ibu ini semakin soleha, maka semakin banyak godaan setan kepada kita. Karena kita berusaha untuk baik, tetapi setan itu menggoda kita untuk lebih buruk lagi. Nah, itulah tantangan kita dalam beribadah, dalam beramal, apalagi dalam membaca Al-Quran ataupun berzikir. Karena berzikir itu termasuk juga pekerjaan yang menyambil. Tidak pula ada orang berzikir sesudah makan. Tidak ada pula orang berzikir sedang duduk-duduk biasa. Pasti orang berzikir itu kebanyakannya sesudah melakukan sholat. Nah, jadi menyambil kita ibadahnya karena tidak tersengaja, tidak wajib. Jadi ibadah-ibadah yang seperti itu sebenarnya yang besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, mungkin sedikit penyampaian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, ibu-ibu semua bisa terbiasa membaca Al-Quran, yaitu kitab suci Allah, dan mudah-mudahan juga kita dilindungi dari setan yang terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, hanya itu, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.